warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Amalia dari SMA Negeri 1 Bangurejo. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Curhatan Hati Sang Vaksin. Corona kapan sih pergi dari bumi kita? Tanya Sinovac. Corona atau coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirini dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek. Meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Entahlah, karena masih banyak manusia yang abai. Mereka mengenakanku bukan karena peduli terhadap kesehatan, tapi karena keterpaksaan. Ada juga yang mengenakanku dengan cara yang tidak benar, menaruhnya di bawah dagu, ungkap masker. Ia menampakkan mimik kecewa. Dirinya merasa selalu dianggap sebelah mata, padahal dia sangat berguna. Ya, begitulah manusia. Jika hanya mendengar, tidak percaya. Setelah ada bukti nyata di depan mata, barulah sadar betapa bahayanya corona ini. Ujar hand sanitizer. Hand sanitizer atau penyanitasi tangan adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan. Hand sanitizer mengandung 60% alkohol dan antiseptik yang efektif. Pemakaian penyanitasi tangan berbasis alkohol lebih disukai daripada mencuci tangan menggunakan air dan sabun pada berbagai situasi di tempat pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan. Pemerintah telah memfasilitasi kesehatan seperti vaksin gratis. Tetapi masih banyak yang termakan berita hoax, seperti setelah divaksin terkena penyakit lumpuh. Parahnya lagi, sampai ada yang meninggal dunia. Papar Sinovac. Memangnya apa sih gunanya kamu? Tanya disinfektan. Masa kamu nggak tahu gunanya aku? Tanya Sinovac pada disinfektan. Nggak tahu. Soalnya terlalu banyak berita yang seolah-olah kamu itu mengerikan Vax. Ibu disinfektan. Oke, dengar baik-baik ya kalian. Jadi aku, si CoronaVax adalah vaksin yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak aktif. Penyuntikan vaksin Sinovac akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali virus yang sudah tidak aktif ini dan memproduksi antibodi untuk melawannya sehingga tidak terjadi infeksi COVID-19, jelas Sinovac. Terus, kalau kamu sudah disuntikan ke tubuh manusia, apa dong efeknya? Tanya hand sanitizer penasaran. Menciptakan respon antibodi, mencegah terkena virus COVID-19, melindungi orang-orang di sekitar kita. Imbuh Sinovac. Bukannya setelah divaksin manusia bisa meninggal ya? Tanya masker. Wah, itu mah hoax. Sebenarnya efek samping yang bisa terjadi setelah menerima vaksin COVID-19 itu pertama nyeri, kemerahan atau bengkak di tempat bekas suntikan, demam, badan terasa lelah, nyeri otot, sakit kepala, mual, dan muntah. Tergantung masing-masing individu responnya. Ungkap Sinovac meluruskan pertanyaan masker. Wah, berarti selama ini berita tentang kematian manusia yang diakibat karena dirimu itu hoax ya, Vax? Imbuh masker. Iya. Nah, sebelum vaksin kan manusia di screening dulu dong, apakah dia layak mendapatkan vaksin dan tidak ada penyakit penyerta yang dapat membahayakan dirinya. Jika layak vaksin, maka vaksin dosis pertama bisa diberikan setelah 28 hari, barulah diberikan dosis kedua. Semua ada prosedurnya, ungkap Sinovac kepada teman-temannya. Terlalu banyak yang tidak mempercayai akan manfaat Sinovac. Hanya 1 dari 100 orang yang meninggal. Mengapa dipukul rata? Manusia yang abai akan kesehatan, tapi mengapa tenaga medis yang selalu mendapatkan serangan? Corona hampir 2 tahun berada di Indonesia. Negara pertama sang virus, Wuhan, Cina, telah terbebas. Masyarakatnya kini telah melepas masker. Ekonomi mereka perlahan kini mulai membaik. Lalu Indonesia belum pulih.
sang virus masih menjajah negara kita. Semua sensitif karena corona. Batuk sedikit dikira positif, pilek juga positif. Jadi, berita yang selama ini beredar tidak benar, tanya Masker. Sinovac mengangguk. Kita semua adalah sebuah kesatuan, seperti sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Kau Masker, membantu mencegah virus untuk menghinggap melalui hidung dan mulut. Disinfektan untuk membunuh virus yang hinggap pada benda-benda. Hand sanitizer membunuh virus yang ada di tangan. Dan aku menciptakan antibodi pada tubuh manusia, papar Sinovac. Masker, hand sanitizer, disinfektan mengangguk setuju. Mereka berempat adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam protokol kesehatan untuk pencegahan corona. Manusia makhluk sosial. Dengan adanya corona terciptanya sebuah jarak yang disebut social distancing. Orang-orang tidak dapat beraktivitas bebas. Sekolah-sekolah dilakukan secara online. Kegiatan masyarakat dibatasi. Mereka semua melakukan kegiatan di rumah, seperti bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Corona bukanlah suatu aib yang apabila terjangkit harus disembunyikan. Corona adalah virus yang tidak terlihat, tetapi gejalanya bisa kita rasakan. Seperti hilangnya indera penciuman, demam, sakit tenggorokan, dan badan terasa pegal-pegal. Semuanya telah rindu suasana yang dulu. Belajar tatap muka, Idul Fitri saling silaturahmi, bisa jalan-jalan bersama teman, serta menjalani ibadah tanpa ada jarak, ungkap Sinovac. Aku pun demikian. Sekarang semua orang mencariku, kadang membuatku menjadi barang yang mahal dan langka, ucap Masker. Ya, aku juga, ujar hand sanitizer. Banyak manusia tak bertanggung jawab, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan mencari laba dalam kesulitan. Ayo, kita bersama untuk menumpas habis corona, mengembalikan tawa generasi muda. Masker berujar dengan tangan mengepal penuh semangat. Mari kita bantu para tenaga medis. Banyak orang dari berbagai kalangan gugur. Ratusan garda depan ikut menjadi pahlawan. Banyak anak yang ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya karena serangan corona, ujar Sinovac. Semangat! Selesai, ujar Budi. Ia berhasil menyelesaikan komik bacaannya. Sekolah daring membuat anak-anak semakin malas untuk belajar. Bermain game menjadi acuan nomor 1. Banyak yang ketergantungan gadget. Bu, ibu, besok kita beli komik lagi ya. Budi adalah salah satu generasi yang melakukan kegiatan via daring. Ayo, katanya mau membuat disinfektan. Sudah ada bahannya, Bu? Tanya Budi. Wanita parubaya itu mengangguk. Bahan-bahan telah ia siapkan. Spiritus, cuka putih, jeruk lemon, air panas, hidrogen peroksida, minyak esensial, dan boraks. Ibu dan anak itu telah mencampur semua bahan dalam sebuah ember. Nah, Bu, sudah selesai. Waktunya kita menyemprotkan pada daun-daun pintu, ujar Budi. Ibu mengangguk. Iya, Nak. Ayo kita semprot pada tempat-tempat rawan dihinggapi virus, agar keluarga kita selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Ajak Ibu Budi dengan semangat. Dengan adanya PPKM, bukan hanya memberikan ponsel agar anak mau berdiam diri di rumah. Mengajaknya melakukan hal yang positif, kegiatan positif, dan memberi pengertian tentang apa itu virus corona adalah hal yang paling bermanfaat. Corona bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Kita harus berani melawannya. Oke teman-teman, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah yang pertama, jangan mudah termakan oleh berita hoax. Dan yang kedua, selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga imun agar tetap sehat. Dan juga jangan takut untuk divaksin, karena divaksin dapat membuat kita lebih bisa berproduktif di masa pandemi saat ini. Dan jangan juga kita berpikir negatif, harus selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan positif di saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.